Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah sore hari ini dengan doa syafaat. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan tahun 2026 adalah tahun amanat agung. 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 Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami mau membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, memasuki tahun amanat agung. Kami percaya Tuhan, pertobatan dan penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bangsa kami. Dan kiranya Engkau mencurahkan roh takut dan pengenalan akan Engkau atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, juga kiranya Engkau Tuhan menjauhkan bangsa kami dari segala bencana Tuhan dan keterpurukan di bidang ekonomi. Dan kiranya Engkau Tuhan memulihkan bangsa kami dan memberkati bangsa kami berlimpah-limpah. Saat ini kami membawa Tuhan Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Engkau menyertai seluruh jajaran pemerintahannya, diberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan, serta dapat membangun bangsa ini menjadi bangsa yang aman, maju dan makmur. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau memberkati kesehatan, pelayanan, keluarga dan penggembalaan kedua hamba-Mu senantiasa. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Engkau membangkitkan generasi Yeremia Tuhan. Biar Tuhan mereka mempunyai roh takut akan Engkau, cinta mati-matian akan Engkau dan hidup kudus senantiasa. Generasi yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Engkau yang menyertai Tuhan generasi ini Tuhan, untuk hidupnya Tuhan senantiasa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. GBIPRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di sini telah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka dari itu hari ini kita mau memuji Raja di atas segala raja dalam firman dan kebenaran. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali.
Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Dia siapa? Dia Yesus Tuhan Allah kita. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau pun ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesusku, Dengan imanmu nyatakan, karena Engkau Yesusku. beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang memegang teguh firman Tuhan, Engkau yang memegang teguh janji Tuhan, bersama-sama sorakan. Sebab kita hidup dalam firman-Nya, amin. Kita hidup dalam kebenaran-Nya, amin. Sama-sama sorakan, haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
Tuhan. Kami bersuka cita di sepanjang hidupku. Bagiku selamanya hanya di dalam namanya Yesus dia sumber. Engkau sumber pengharapan di sepanjang hidup setiap kami Tuhan. Hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kau menerima. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Bersama-sama suarakan haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang mari kita terus memegang janji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 1 Februari 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Direga SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. GBP Gender Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM Adult dan Couple Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Capen Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat dan setia akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Dan Dr. Seno Budi Santoso,
spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monique Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami untuk tetap percaya ya Tuhan di dalam keadaan yang tidak pasti. Ajar kami terus menaruh harap kepadamu. Walau sepertinya tidak ada satu dasar untuk kami berharap. Ajar kami untuk terus berserah Tuhan. Walau sepertinya dalam ketakutan kami dan kecemasan kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang begitu besar. Kami punya Allah yang kuasanya luar biasa. Kami punya Allah yang hebat. Dan kami punya Allah yang setia, yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dapat kita percayai. Kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku percaya
Lebih lagi nyatakan, ku percaya. Ini setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah atas kekuatan kami dan menyerahkannya dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Dan ku percaya
Kami menyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Iman kami kepadamu, Allah kami yang begitu besar, Allah kami yang begitu dahsyat, Allah kami yang begitu luar biasa. Oh ya Tuhan Yesus, oh ya Tuhan Yesus, sungguh Engkau ajaib ya Tuhan. Kami mau terus percaya, kami mau terus beriman, bahkan kami mau terus berserah. Sebab Engkau bekerja Tuhan, Engkau terus bekerja. Amin ya Tuhan. Ya nama isyana ya nana ya lala bala 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 bala. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya. Dengarlah seruan setiap kami umat-Mu Tuhan yang begitu percaya Tuhan. Amin. menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau Tuhan kami yang besar, dan Engkau lebih dari sanggup Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini setiap kami yang hidup dengan rasa percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biar ini menjadi janji setiap kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini yang kami imani. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini deklarasi iman setiap kami. Aku punya Tuhan yang Yes Lord. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin.
begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dariku. aku punya. Dengan iman yang sama, dengan iman yang begitu besar yang kami pegang Tuhan. Yes Lord. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus. yang telah berjanji. dan sanggup. Kau terlebih dari sanggup ya Tuhan. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, ini yang kami imani Tuhan. berjanji dan sanggup Biar ini yang menjadi dasar hidup kami Tuhan Yesus. sepakat Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan. Bahwa di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, di bulan pertama tahun 2026 ini kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Di segala musim dan waktu Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Puji-pujian kami hari ini hanya kami tujukan kepada Engkau, satu-satunya pribadi yang sungguh mengerti akan keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Bukan hanya kami yang menikmati Engkau, Engkau pun menikmati kami. Kalau Tuhan menikmati pujian penyembahan anak-anaknya, maka tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat Allah pasti dicurahkan. Kau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih tim PPW yang luar biasa. Shalom saudara. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan pertama tahun 2026 saudara. Nggak terasa ya, seminggu lagi kita masuk bulan Februari. Wah, rasanya cepat sekali gitu saudara. Ya, saudara, kita dapat tuntunan Tuhan lewat visi gembala sidang kita, yaitu tentang Great Commission. Artinya apa? Ini amanat agung saudara. Tujuan kita apa? Supaya kita menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa begini saudara, selama kita ada di dunia ini, kita sedang hidup di dalam sebuah masa-masa persiapan. Sebelum kita masuk ke tanah perjanjian. Dunia ini yang kita hidupi saudara. Berapapun lamanya. Ada orang yang dikasih Tuhan waktu 100 tahun ada. 80 tahun ada, 70 tahun ada, 60 tahun, bahkan hitungan bulan ada. Tapi sesungguhnya selama kita ada di dunia, ini masa persiapan kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Allah tidak mau anak-anaknya berlama-lama di dunia. Allah tidak mau
dunia ini menjadi tempat yang kekal bagi kita semuanya. Tuhan sedang menyediakan tempat kediaman kekal buat kita. Di mana Yesus ada, kita pun berada. Amin. Nah, judul firman Tuhan ini adalah pemeliharaan Tuhan di padang gurun, saudara. Ya, jadi saya bisa umpamakan begini, dunia yang sedang kita hadapi atau jalani ini adalah padang gurun kehidupan kita. Nah, Alkitab selalu memberikan sebuah gambaran, sebuah cuplikan kehidupan, supaya kita tahu bahwa perjalanan manusia itu di dunia tidak kekal. Digambarkan oleh kehidupan orang Israel waktu dia ada di Mesir. Lalu dikeluarkan Tuhan, dipersiapkan masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi sebelumnya mereka harus melewati padang gurun. Jadi beberapa menit ke depan ini, saudara pikirkan dulu, tangkap dulu bahwa dunia ini adalah padang gurun kehidupan kita. Amin. Nah, ceritanya begini, saudara. Saya mulai dari lingkaran yang Goshen, ya, Goshen di sana ada lingkaran, di sini nggak ada lingkaran ya. Oke, lihat. Di Goshen ini, saudara. Ya. Kenapa Israel waktu di Mesir tinggalnya di Goshen? Ini sebuah persiapan yang luar biasa. Waktu Yusuf ngomong sama Fir'aun. Fir'aun sama Yusuf begini, saudara. Masih jadi sahabat karib gitu. Karena Yusuf itu menyelamatkan orang Mesir, menyelamatkan bangsa-bangsa Mesopotamia karena hikmatnya. Ya. 30 tahun pertama orang Israel di Mesir penuh dengan berkat. Tapi begitu Yusuf mati, Fir'aun seangkatan Yusuf mati, mulai ditindas. Nah, waktu itu Yusuf bilang gini sama Fir'aun, beri tempat kepadaku kaum Ibrani. Sebab bapakku, kakak-kakakku, keluargaku pada datang ke Mesir. Bukankah engkau sudah diberkati lewat kehidupanku? Fir'aun bilang ini, pilih tempat yang kamu sukai. Dan Yusuf milih Goshen itu, saudara. Gak sembarang pilihan. Goshen itu tempat yang subur karena dilalui delta Sungai Nil. Saudara ingat, orang Yahudi di Goshen itu peternak. Mesir itu bukan bangsa peternak. Dia bangsa pembangun, makanya piramida di situ banyak, Sphinx ada, piramida banyak. Ya, Mesir itu bangsa pembangun. Tetapi kalau Israel di Goshen itu peternak, saudara. Itulah sebabnya mengapa dia pilih Goshen, karena di Goshen subur makmur. Atas izin Tuhan ya saudara, saya beberapa kali lewat Goshen itu betul-betul subur makmur. Di lain kekeringan, situ tumbuh subur pohon-pohon. Yang kedua, mengapa Israel waktu Yusuf pilih Goshen? Karena Goshen itu rute terdekat nanti kalau bangsa Israel keluar dari Mesir. Menuju tanah Kanaan. Atas itu rute terdekat. Saudara bisa bayangkan. Bahkan Yusuf pun punya iman. Mesir ini sementara. Tempat ini adalah tempat sementara. Nanti kita akan keluar dari sini. Allah menjadikan sebuah tempat yang abadi namanya Kanaan. Yerusalem yang baru, kira-kira seperti itu. Makanya titik terdekat keluar dari Mesir, Goshen. Harusnya rutenya yang coklat itu, saudara. Dari Goshen naik langsung Kanaan. Harusnya. Toh misalnya ada barisan 2 juta manusia. Dari Goshen ke Mesir hitungannya cuma hitungan 1-2 tahun. Kalau jalannya pelan-pelan. Tapi saudara lihat ya, kenapa sampai 40 tahun? Kan diputar dulu. Saudara. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Nah, ketika orang Ibrani keluar dari Goshen, Tuhan putar dulu ke padang gurun, saudara. Karena di padang gurun itulah masa-masa persiapan mereka untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi saya mau katakan begini, padang gurun yang dilewati bangsa Israel itu ibaratnya dunia yang sedang kita jalani ini. Di padang gurun mereka dipelihara, di padang gurun diberikan hukum-hukum, di padang gurun tangan Tuhan tidak pernah melepaskan bangsa Israel. Nanti Alkitab akan membuktikan bagaimana pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Tetapi Tuhan berkata seperti ini, hei orang Israel, orang Ibrani, padang gurun itu sementara. Sepanjang apapun, selama apapun kalian di padang gurun itu sementara. Karena tujuan kita, goalnya ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Saya kasih gambar tentang padang gurun.
padang gurun itu tempat yang tidak diingini oleh siapapun juga. Terik, panas. Ya. Saya kalau lewat situ naik bus, saudara. Saya pernah naik bus Pak Beni, AC-nya sampai jebol Pak. Saking panasnya. Sama istri saya. Turun dari bus itu 54 derajat Celcius. Coba bisa bayangkan. Yang paling kita nantikan cuma satu Pak, aqua. Dikasih makanan apa, waduh kita bosen. Aqua kenapa? Panas. Tempat yang tidak diingini, gurun pasir tandus, panas, liar, tidak berpenghuni. Fata Morgana. Saya belum pernah ada orang bilang gini, yuk kita healing yuk, kemana? Padang gurun, gak ada. Kenapa tempatnya seperti itu? Padang gurun tanah keputusasaan. Di mana sepenuhnya tidak dapat didiami karena bayang-bayang kematian. Binatang buas, saudara, kalajengking, ular, beludak. Wah, ular yang sangat mematikan itu ada di mana mereka. Makanya orang tidak betah di padang gurun. Yang ketiga, padang gurun tertutup pasir di mana-mana. Kalau salah melangkah bisa masuk ke pasir hisap. Kayak lumpur hidup begitu. Kalau rawa kan lumpur, kalau padang gurun itu pasir hisap. Masuk ke situ bergerak salah, diam salah. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana menyakitkannya, bagaimana susahnya di padang gurun. Tapi bukankah dunia juga seperti itu, saudara? Ya, perang di mana-mana, banjir kemana. Kemarin Jakarta banjir sehari ya Pak ya. Aduh, menyusahkan banyak orang. Itu padang gurun kita. Padang gurun kita. Perang. Ya. Saya lagi tadi sebelum berangkat saya baca satu berita. Mohon maaf ya, Kamboja lagi diobrak-abrik. Kenapa? Banyak sekali apa itu, praktek-praktek duniawi yang enggak manusiawi. Dunia kayak begitu. Tapi Tuhan ingatkan kita. Sekalipun dunia mengancam engkau seperti engkau di padang gurun. Tahukah kalian, kata Tuhan, tempat padang gurun itu tempat persinggahan. Bukan tujuan akhir. Dunia ini tempat persinggahan kita, bukan tujuan akhir. Di dunia penuh dengan ujian dan tantangan. Ya. Yang ketiga apa? Tempat pembentukan karakter dan iman. Ada murid kom tanya ke saya, Pak kenapa Tuhan gak pindahin Mesir langsung masuk tanah perjanjian? Kenapa harus lewat padang gurun? Bikin susah umat Allah saja. Saya jawab dengan enteng juga. Di padang gurun itu tempat detoksifikasi racun Mesir. Padang gurun itu tempat detoksifikasi racun Mesir. Mentalitas budak 400 tahun di sana. Budaya Mesir yang sudah melekat dalam diri orang Israel. Mentalitas kuli. Saudara tahu kuli kalau ditungguin bekerja tinggal gak karu-karuan. Mentalitasnya kayak begitu. Makanya untuk masuk ke tanah perjanjian harus ada penyucian. Harus ada detoksifikasi racun Mesir. Makanya kalau kita sadar selama kita di padang gurun dunia ini, tahukah saudara kita sedang detoksifikasi terhadap dosa asal kita yang dibawa nenek moyang kita Adam dan Hawa di Taman Eden. Di tempat inilah dunia ini kita sedang dinetralisasi oleh Tuhan. Supaya nanti kalau kita dipanggil Tuhan siap masuk ke tanah perjanjian. Amin. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, kesulitan kita, penderitaan kita, kesusahan kita, justru tempat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Saya tadi waktu sebelum naik mimbar diingatkan, di sini banyak umat Allah diberkati. Amin. Amin saudara. Diberkati berlimpah-limpah. Jadi orang kaya. Tapi saya mengatakan, sekaya apapun saudara tetap harus butuh Tuhan. Amin. Sehebat apapun saudara. Kedudukanmu setinggi apapun tetap butuh Tuhan selama di dunia ini. Bergantung penuh sama Tuhan. Ini perjalanan yang tanah perjanjian abadi. Yaitu Yerusalem yang baru. Jadi kalau Tuhan masih izinkan 2026 kita masih jalani. Kita sedang masa persiapan masuk tanah perjanjian. Amin saudara. Berikutnya kita akan melihat saudara. Ya. Kapan Israel mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan? Di padang gurun. Di padang gurun.
Wajah Allah memang tidak bisa dilihat. Wajah Allah tidak bisa dilihat oleh mata jasmani bangsa Israel. Tapi tangannya, penyertaannya, pertolongannya, kehadirannya selalu ada. Sama seperti kita. Kita gak bisa lihat wajah Allah. Kita gak bisa meraba Allah. Tapi apakah Allah meninggalkan kita? Setiap hari Tuhan menyediakan makanan di meja kita. Melawat kita. Mengasihi kita, memagari keluarga kita. Saya enggak bersuka cita atas banjir di Aceh, banjir di Medan. Tapi kalau dalam masa-masa seperti itu, Tuhan pelihara saudara, bukankah itu berkat dari Tuhan? Justru di padang gurunlah kehadiran Tuhan itu nyata buat kita semua. Amin saudara? Ya, saudara. Nah lihat saudara. Sekian banyak jenis berkat di padang gurun. Saya tampilkan 4 saja. Ini 4 saja. Ini mewakili garis besar pemeliharaan di padang gurun. Yang pertama, orang Israel selama 40 tahun di padang gurun tidak pernah bercocok tanam. Tapi mana setiap pagi turun. Sudah tahu mana? Mana itu seperti ketumbar putih. Disebut orang Ibrani bilang ini makanan malaikat. Makanan yang paling cocok di padang gurun itu mana, saudara? Untuk apa? Daya tahan. Setiap pagi nempel di rerumputan seperti salju. Tapi bentuknya seperti ketumbar putih. Israel diberitahu Tuhan, ayo pungut. Sehari cukup untuk sekeluarga. Jangan disimpan. Makanya di padang gurun gak ada kulkas. Kenapa? Sehari cukup. Cukup kan? Gak perlu simpan, kalau simpan busuk. Kecuali hari menjelang Sabat. Nah ini dia. Menjelang Sabat kau kumpulkan 2. Untuk apa? Persiapan Sabat nanti. Karena hari Sabat gak boleh mungut apapun juga. Artinya apa? Sepanjang mereka 40 tahun di padang gurun, walaupun tidak bercocok tanam, Allah memelihara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya pengen tanya sekarang. Siapa sini yang gak bisa makan sebulan? Angkat tanganmu. Nanti tim diakonia akan datang saudara. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, tiang awan tiang api saudara. Wah ini luar biasa. Baru Allah Israel yang mampu memberikan perlindungan manusia di padang gurun seperti ini. Di padang gurun itu karakteristiknya begini. Kalau siang panasnya luar biasa. Tapi kalau malam angin gurun itu dingin luar biasa. Sekian kali datang ke sana, saya gagal 4 kali naik Gunung Sinai. Kenapa? Saking dinginnya, saya nggak tahan. Saya bilang sama, saya nggak naik. Kenapa? Wah dinginnya luar biasa. Itu malam. Nah Allah tahu, umatku kalau siang kepanasan, terik luar biasa. Kalau malam kedinginan, dikirimlah tiang awan, tiang api. Saudara saya nggak tahu, itu daya berapa watt kalau malam. Nggak ada generator, nggak apapun juga. Tapi tangan Allah yang tahu persis bagaimana memelihara anak-anaknya di padang gurun. Engkau dipelihara Tuhan siang dan malam. Disertai Tuhan siang dan malam. Mengucap syukurlah kita masih punya Tuhan yang sama. Yang pelihara bangsa di padang gurun ribuan tahun yang lalu. Sekarang pun masih bekerja buat kita semuanya. Yang ketiga, pakaiannya 40 tahun Pak Beni. Nggak rusak. Kasutnya, sepatunya nggak jebol. Saya kasih hadiah kalau hari ini masih ada orang yang pakai sepatu 40 tahun yang lalu. Masih pakai baju 40 tahun yang lalu. Saudara, nggak usah lihat mujizat yang lain. Pikirkan ini saja. Bagaimana Tuhan menyediakan bahkan urusan pakaian, urusan sandang orang Israel di padang gurun terpelihara sempurna. Enggak ada tukang jahit, jutaan manusia di situ. Gimana caranya bisa memberikan pakaian buat mereka kalau bukan Tuhan siapa lagi? Yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi dunia. Bagi Allah kita enggak ada yang mustahil. Amin. Belum lagi air. Wow. Saudara, saya katakan tadi ya, air itu paling berharga di padang gurun. Orang bisa puasa makan tapi enggak bisa puasa air. Ini tanda apa? Ketahanan fisik di padang gurun.
Allah sediakan. Saya mau katakan, kalau Tuhan sanggup memelihara bangsa Israel padang gurun seperti itu, Allah yang sama kita sembah hari ini sanggup memelihara saudara dan saya. Berkatnya tidak pernah berhenti. Amin. Kalau saya dengar kayak renungan firman itu, saya nggak pernah takut menghadapi apapun juga, saudara. Tujuan padang gurun itu apa, saudara? Yang pertama, belajar taat dan percaya penuh kepada Tuhan. Mengapa ayat ini dimasukkan kitab ulangan? Wah, saya kalau cerita panjang ya, tapi saya sederhana ya. Kitab ulangan itu kitab pidato perpisahan Musa sebelum Musa mati di padang gurun atau di Gunung Nebo di wilayah Yordania sekarang ini. Tuhan ngomong sama Musa, Musa ini generasi pertama akan mati di padang gurun karena mereka bersungut-sungut. Sekarang yang akan masuk tanah perjanjian generasi kedua dipimpin Yosua dan Kaleb. Sebelum mereka masuk dan engkau mati, sampaikan hukum-hukumku yang dulu aku perintahkan untuk dilakukan bangsa Israel generasi pertama keluar dari Mesir. Sekarang yang lahir di padang gurun akan masuk tanah perjanjian. Kasih hukum-hukum. Untuk apa? Taat dan percaya penuh. Jadi saya mau katakan, kalau saudara pengen dipelihara Tuhan di padang gurun atau di dunia ini, taat dan percaya penuh sama Tuhan. Amin. Yang kedua, tujuannya apa, saudara? Tempat dibersihkan dari ketergantungan pada dunia. Ya, kita masih di dunia, kita masih bekerja, beraktivitas, berbisnis, melayani, berumah tangga. Tetapi kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Kalau enggak tersesat, saudara. Tersesat tiang awan, tiang api. Selain melindungi umat Allah, itu menjadi petanda kapan mereka berangkat, kapan mereka jalan, ke kanan atau ke kiri, berhenti atau jalan terus. Artinya apa? Mata mereka harus tertuju kepada Tuhan. Di dunia, mata hati kita, mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Padang gurun tempat dibentuknya karakter seperti Musa, seperti Daud, dan seperti Yesus. Kenapa tiga ini saya tampilkan, saudara? Ini buktinya. Nanti kan kita lihat. Ingatlah ulangannya. Seluruh perjalanan yang dilakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saya kuningin yang kata-kata atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi Israel di padang gurun itu ketetapan Tuhan. Sama seperti kita di dunia ini, ketetapan Tuhan. Sama seperti mereka atas kehendak Tuhan Allah kita. Kita ada di dunia ini. Selama umur hidupmu. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mengujimu untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Kitab ulangan itu, kitab pidato perpisahan Musa untuk bangsa Israel generasi kedua. Hari ini, peringatan ini buat saudara dan saya. Kalau masih 2026 kita masih di dunia ini, Tuhan pengen lihat apakah kita merendahkan hati kita, beribadahnya kepada Tuhan. Dan iman kita teruji hanya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, luar biasa. Saya suka sekali punya Allah yang luar biasa seperti ini. Lihat saudara. Padang gurun itu apa saudara? Kadang ya, kesendirian atau keterasingan kita. Kita masing-masing punya padang gurun kehidupan. Mungkin padang gurunmu, masalahmu, kesendirian atau keterasingan. Merasa tidak dimengerti. Tidak dihargai. Atau ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Mohon maaf nih, keluarga tercerai-berai, itu padang gurun kita, saudara. Suami lupa alamat rumah, itu padang gurun buat suami. Kalah sama Gojek aja nemuin rumah. Suami suka lupa alamat rumah. Mungkin kita kehilangan. Kehilangan apa? Orang yang kita cintai karena kematian. Perpisahan atau pengkhianatan. Kehilangan apa? Pekerjaan, mimpi dan cita-cita. Kehilangan apa? Arah hidup kita, itu padang gurun kita. Apalagi kegagalan.
gagal dalam pendidikan. Waduh, gara-gara papa mama dipanggil Tuhan, aku gak bisa lulus kuliahku. Ada yang seperti itu, saudara. Atau pelayanan gagal, merasa gagal. Rasa putus asa, tidak berhasil meski sudah berusaha keras. Itu padang gurun kita. Apalagi pencobaan dan ujian iman. Masa-masa di mana iman kepada Tuhan terasa goyah. Ini benar gak ya? Aku sudah rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani. Kok hidupku kayak begini-begini aja? Gua terus berhenti atau balik ke belakang? Pencobaan dan ujian iman. Itu padang gurun kita. Merasa Tuhan jauh atau tidak menjawab doa. Temanku yang lebih amburadul dari gua, kok dia dijawab doanya. Aku minta anak 1 aja belum dijawab. Dia minta 1 dikasih 3. Kadang itu padang gurun kita, saudara. Dan banyak orang mengalami itu. Kesulitan dalam ekonomi, waduh saudara. Hidup dalam kekurangan. Hutang banyak. Atau kesulitan mencukupi kebutuhan hidup. Harga-harga makin mahal, melambung tinggi. Gaji gak naik-naik. Tuhan ini gimana ya? Tuhan gimana mencukupkan Tuhan? Boro-boro cukup, ini kurang terus Tuhan. Itu padang gurun kita, saudara. Penyakit dan penderitaan fisik yang tidak sembuh-sembuh. Kronis. Berobat ke sana ke sini udah habis-habisan. Seperti perempuan pada 12 tahun. Habis entek hartanya. Penyakit yang gak sembuh. Itu padang gurun. Merawat orang sakit dalam waktu yang lama. Beberapa jemaat ada yang konseling sama saya, Pak, ini gimana ya? Orang tua kami, dia sebut papanya udah payah sekali, udah rumah sakit udah gak sanggup lagi bayar, Pak. Keluarga udah gak mampu lagi untuk membiayai. Rumah orang tua udah terjual habis. Harta habis hanya untuk orang tua di rumah sakit. Sekarang udah gak bisa lagi. Kita bawa ke rumah, udah apa adanya. Pak, salah gak sih Pak? Kita serahkan papa kepada Tuhan. Kita udah gak kuat lagi. Papa menderita. Saudara, sering saya jumpai seperti itu. Sebelum saya ngomong, nah ini padang gurunmu. Saya mau katakan, banyak orang alami hal seperti ini. Ini. Kekeringan rohani. Rasa-rasanya sulit sekali menikmati hadirat Tuhan. Berjuang melawan dosa. Gue udah bertobat, gak main obat-obatan lagi. Tapi Tuhan, kok nagih ya? Kok nagih ya? Iblis itu memberikan tawaran kembali. Itu padang gurun kita. Banyak orang jatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Karena gak tahan imannya melawan dosa. Ini padang gurun. Kalau saya catat lagi saudara, gak muat layar ini. Saudara-saudara punya padang gurun masing-masing. Seorang suami saudara ngadu ke saya, Pak, kalau istri orang kalau marah tuh begini Pak. Wah, kalau istri saya enggak Pak, begini Pak. Enggak begini-begini. Artinya apa? Tersiksa di rumah. Enggak dihargai. Enggak direken sebagai kawan sekerja. Enggak direken sebagai penolong yang sepadan. Direken babu saya Pak. Padang gurun. Dan jangan heran, suami-suami banyak yang mengalami seperti itu. Pak, gara-gara COVID kemarin Pak, sekarang penghasilannya lebih banyak istri daripada saya. Dia online, saya di PHK. Sekarang dia yang kerja, saya yang numpang kerja. Dulu mohon maaf ya, yang ganti popok itu istri saya, sekarang saya Pak. Para suami, kalau diperhatikan seperti itu padang gurun. Jangan pernah menyerah. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Seberat apapun masalahnya, Tuhan sanggup menolong kita. Tangkap baik-baik kalimat ini saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini tangkap baik-baik. Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Tuhan lebih tertarik merubah diri kita.
Allah tidak pernah orang Israel suruh berbelok cari jalan melingkar di padang gurun. No, jalani, lewati, jangan takut. Aku ada bersama dengan engkau. Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Dia lebih tertarik merubah diri kita. Supaya kita melihat padang gurun seperti Allah melihat. Di padang gurun ada penyertaan Tuhan. Kita enggak sendirian. Kita enggak sendirian. Alkitab mencatat tokoh-tokoh Alkitab semuanya punya padang gurun kehidupan masing-masing. Lagi-lagi saya butuhkan 5. 1, Musa dan bangsa Israel. Jelas saya jelaskan tadi. Padang gurun mereka. 40 tahun mereka di padang gurun. Ada lagi siapa? Daud. Enggak salah apa-apa. Saul pengen bunuh. Dia harus lari, saudara. Lagi jadi raja, anaknya namanya Absalom. Kudeta, dia lari, saudara, ke padang gurun. Di padang gurun, Daud tidak berbuat dosa. Justru lagi mendekatkan diri kepada Allah. Punya kesempatan membalas Saul, tapi katakan jangan mengutak-utik hamba Tuhan. Karakter Daud terbentuk di padang gurun. Yusuf anaknya Yakub. Anak yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bagi keluarga. Dikasih jubah maha indah. Ini anak disayang sama papanya. Tiba-tiba dibenci kakaknya. Dijual sebagai budak. Turun ke sumur, diangkat, masuk ke perbudakan. Di sana difitnah, masuk penjara. Gak direken sama orang-orang yang pernah ditolong. Itu padang gurun Yusuf. Saya mau katakan, akhir hidup Yusuf itu sangat dipermuliakan. Kenapa? Dia menang di padang gurun. Wow, kalau kita menang di padang gurun, saudara, mahkota menanti kita. Yohanes Pembaptis, apalagi ini saudara. Dinubuatkan Yesaya ratusan tahun yang lalu, lahir hanya untuk melayani di padang gurun. Berseru-seru dia, persiapkan balan bagi Tuhan. Bertobatlah hai ular-ular beludak gitu. Yesus memberikan sebuah kemuliaan buat dia. Enggak ada manusia yang lahir dari perempuan sebesar Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipermuliakan karena dia menang di padang gurun. Amin. Dan yang paling keren, Yesus Kristus. Dicobai 3 kali. Dibawa ke padang gurun. Dia menang di situ. Makanya dia berani berkata, hei umatku jangan takut. Aku pernah mengalahkan padang gurun. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Kalau aku menang, kau tinggal di dalamku. Siapa lawanmu? Padang gurun gak sanggup membuat kita jatuh sampai tergeletak. Pujian tadi saudara. Sekalipun kita jatuh, tak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kita. Saya kasih perumpamaan gini, kata jatuh tak geletak itu begini. Saudara, mohon maaf ya, ini ya. Namanya jatuh tergeletak ini. Nah, ini jatuh, tergeletak. Tapi kalau firman Tuhan, sekalipun kita jatuh tidak geletak. Sebelum kita menyentuh tanah, tangan Tuhan sudah menopang kita. Sebelum kita hancur di bawah, tangan Tuhan sudah menopang kita. Itu namanya sekalipun jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Itu Tuhan kita, itu Allah kita, itu Raja di atas segala kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, pemusik boleh maju ke depan. Nikmati padang gurun kita. Jangan menghindar. Taat perintah Tuhan. Berserah pada Tuhan. Sabar dan tekun. Amin. Kuncinya cuma itu saudara. Terus bergantung sama Tuhan. Tuhan, kok belum engkau jawab? Terus berharap. Jangan pernah dibelokkan iman kita kepada ilah-ilah asing. Hanya kepada Tuhan Yesus. Lihat, yuk Ibrani 13 ayat 5b. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah yang kita sembah tidak pernah sekalipun membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dan tidak pernah sekalipun meninggalkan umatnya. Di mana kita berada di dunia ini, dia selalu ada bersama dengan kita. Wow, luar biasa. Ini dia kabar baiknya. Padang gurun
akan diubah menjadi padang rumput buat orang yang percaya. Yuk kita baca yuk. Yesaya 32 ayat 15-19. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Amin. Kalau Tuhan izinkan dia menaruh kita di padang gurun, ada tanah perjanjian yang sedang menanti kita. Nikmati padang gurun dan Allah tidak pernah selalu meninggalkan kita. Berkat Allah melimpah buat kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Ini pujian iman dan pengharapan kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Mujizatnya masih ada. Selama di dunia kita butuh mujizat Tuhan. Tuhan engkau ajaib bagiku. Nyanyikan, keluarkan dari hatimu yang paling dalam. Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Amin. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Ini dia. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Seajaib dia di padang gurun. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dia ajaib di dalam kehidupan kita. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yes. Tuhan engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Angkat hatimu kepada Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tanpa musik, nyanyikan pujian ini. Sungguh Saudara, syair ini berkata, sembuhkan sakitku. Ini bukan hanya masalah sakit jasmani kita saja.
Kadang kita mengalami kesakitan di hati kita. Diperlakukan tidak adil. Dikhianati. Hati kita yang sakit. Mungkin perasaan kita yang disakiti. Posisi kita. Orang tua yang gak dihormati anak. Anak yang tidak dikasih orang tua. Ini sakit penyakit kita. Saudara bisa mengalami hal apapun juga yang tidak enak di dunia ini. Tapi satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari ambil waktumu sejenak. Sakit apa yang sedang kau derita hari ini? Ketika kita ada di dunia ini, padang gurun kita ini. Ungkapkan kepada Tuhan. Mungkin doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Pengharapan yang belum terwujud. Engkau tidak diperlakukan sama seperti orang-orang yang lain oleh orang atau kakakmu, adik-adikmu. Orang tua mungkin pilih kasih. Pacarmu mengkhianati engkau. Suami menyakiti hatimu, istri menyakiti hatimu. Itu padang gurun kita. Masing-masing punya padang gurun. Ungkapkan kepada Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Terbuka. Apa adanya kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang menolong Israel di padang gurun ratusan tahun yang lalu. Tuhan yang sama yang akan menolong kita, menolong saudara dan saya. Yang sakit fisik pasti disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang buntu jalan Tuhan bukakan jalan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Yang bersusah hati Tuhan hiburkan. Itu Allah kita, itu Tuhan kita. Mari Kak, nyanyikan sekali lagi. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya. Taruh tanganmu di dada. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yes. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita sembah yuk saudara. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Lawat kami Tuhan Yesus. Kau hampiri anakmu satu persatu. Kau bebat mereka Tuhan. Teguhkan iman mereka Tuhan. Kuatkan harapan mereka Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Menghadapi dunia yang semakin kelam. Menghadapi dunia yang semakin jahat. Teguhkan iman mereka. Teguhkan anakmu Tuhan. Teguhkan mereka Tuhan.
Yesus, 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 Yesus. Ayo serukan pujian ini, katakan sekali lagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menguatkan dan mengingatkan setiap kami. Bahwa Engkau yang akan menopang setiap kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI PRJ kami ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Robertus Purwadi. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak, Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Dengan sukacita kami mau menyambut setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Boleh mengangkat tangannya, kami rindu menyambut setiap Anda di tempat ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika belum ada, itu menjadi tugas setiap kita untuk membawa teman, kerabat maupun keluarga untuk datang bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan minggu depan. Tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, melalui amplop persembahan dan melalui kris. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan, bisa mengangkat tangannya dan para pengerja akan segera melayani Bapak Ibu sekalian. Persembahan juga dapat dilakukan melalui kris yang tertera di depan layar maupun yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Mohon pastikan bahwa penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Apakah masih ada yang membutuhkan amplop? Baik, jika sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mendeklarasikan doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa berkat. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Semangat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami.
Dan kami berterima kasih Tuhan atas firman yang telah kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Robertus Purwadia Bapa. Kami berdoa kiranya firman yang telah kau tabur ini Tuhan dapat menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa. Kiranya kau terus urapi hamba-Mu. Kau pakai lebih dahsyat lagi. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Anak, cucu, mantu, istri, kau senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, kau pulihkan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara yang terkasih, kita tertanam dalam gereja yang mengajarkan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian atau persembahan tersebut bisa berupa ucapan syukur, penyembahan, melayani pekerjaan Tuhan, serta berupa material. Pemberian dalam berupa materi selain persembahan umum terdapat juga persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi suatu bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan lewat gereja tempat kita tertanam. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hal memberi yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9-11 berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dalam konteks ini, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah "kamu yang jahat" dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa Surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Mari kita simak pembahasan persembahan di dalam Alkitab. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau kurban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya Kemah Suci adalah sebuah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi dengan Tuhan. Setelah berdirinya Kemah Suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di dalamnya juga tertulis berbagai jenis korban yang diatur menjadi persembahan. Walaupun jenis kurban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga, persembahan diberikan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Maria mempersembahkan minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Semua yang Maria lakukan adalah contoh standar yang tinggi dalam memberi, yang dilakukan karena memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kedua,
Mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, dirinya masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaum cinta akan uang dan pencuri kas milik Tuhan akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tidak jarang mereka menyamaratakan semua pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan tentang memberi persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Sekedar memandang apa yang kasat mata tanpa berupaya mencari tahu berdasarkan fakta. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Seperti yang digambarkan dari hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu memberi yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu persembahan yang menjadi sebuah dimensi baru dalam memberi yang terbaik adalah persembahan sulung. Persembahan sulung adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah maupun nilai persembahan, tapi terlebih dalam hal kemurahan hati dalam memberi. Kita dapat belajar dari teladan jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan orang-orang yang seharusnya tidak mampu memberi untuk dapat memberikan melampaui kemampuan mereka. Namun, jangan kita lupakan Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta didasari atas hubungan pribadi kita dengannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.